Harus wudhu dulu, apakah itu syirik? Baju hitam dan udeng itu ternyata khasiat baju hitam dan udeng itu mampu merekatkan, mampu menjadi alat komunikasi dengan siapapun. Komunikasi dalam hal ini bukan komunikasi kita ngomong saja, itu menjadi alat komunikasi nonverbal. Bahwa siapapun yang pakai baju hitam dan udeng pasti mereka sepakat dengan visi segunung. Nah itu ternyata simbol, mereka butuh itu. Coba misalkan, maaf kalau mengatakan misalkan, udah kalian jalan aja, kalian olah potensi yang ada di sana, kalian apa? Gelambiar. Nah, gitu kan. Jadi itu jadi hitam menjadi sebuah simbol, menjadi titik pijakan awal untuk ayo kita bersama menyatakan, mengekspresikan sebuah kepentingan atau sebuah cita-cita bersama. Gitu. Itu. Saya juga jadi teringat kebetulan sejak 2010 ya, ini agak 5 tahun terakhir ini saya tinggal di Malang, ada festival Kampung Cempluk di daerah Dau. Nah itu di awal kita mencoba, waktu itu saya masih di Malang, membidani itu, dan ternyata di sana nggak ada situs Watu Gilang, nggak ada di sana, nggak ada benda fisik yang harus kita pakai sebagai alat untuk menyatukan visi. Istilah cempluk itu adalah istilah, maaf kalau saya katakan misalkan istilah yang ngisin-ngisini, sebutan untuk orang yang ngisin-ngisini, kaum Hawa terutama ya, itu istilah arek sing ngisin-ngisini. Mas, kenapa kok nggak dicari satu media atau satu pijakan fisik misalkan untuk dijadikan satu? Enggak, justru dari istilah ngisin-ngisini kita coba. Nah, KCF sekarang sudah berjalan tahun ke-11 di daerah Dau itu, dan formatnya sama. Mungkin kalau sama lah, nggak ada bedanya, hanya mungkin kelebihan dari sisi potensi, dari sisi kulinernya, dari sisi teman-teman yang terlibat ya. Di sana ada teater, ada film, ada sastra ya, karena lingkungan dekat dengan kampus ya, karena itu potensi yang kita olah. Segunung dengan potensi, mungkin potensi wisata, potensi makanan yang bersumber dari lokalitas sana itu yang kita olah, dan itu menjadi satu kekhasan ya kan? Tapi tetap butuh simbol ya. Istilah Kampung Cempluk sekarang Kampung Kalisongo di daerah Dau itu, kecamatan Dau itu sekarang Kalisongo itu sudah jadi sebutan yang ya mungkin agak-agak terlupakan. Oh, Kampung Cempluk di sana itu daerahnya ya, mohon maaf ya, agak jauh sih dari jalan besar yang arah Sengkaling itu, lebih masuk lagi. Nah, ternyata kita butuh satu simbol perekat. Apapun itu, bisa verbal, bisa non verbal, bisa benda fisik atau non fisik. Dan di sini ada Watu Gilang. Ini saya rasa sudah, kalau saya bilang sudah 50% kita ada. Tinggal 50%-nya kita menjalankan, karena kita sudah nggak butuh, kita nggak butuh apa-apa lagi untuk mencoba ngokrek kan, itu butuh apa sih, golek apa. Nah sekarang persoalannya tinggal yang diungkapkan oleh Mas Andar tadi, bagaimana cara kita menarasikan ini, bagaimana cara kita membawa ini, mempromosikan ini dengan sebuah, ini loh narasi besarnya, ini Watu Gilang. Bagaimana simbol Watu Gilang ini kalau dalam bahasa backcraftnya itu kita jual. Gitu kan, bagaimana Watu Gilang ini kita jual. Nah dengan apa? Festival, oke. Tapi keterlibatan festival ini harus membawa satu dampak ekonomi juga. Ini harus, dan dampak Watu Gilang ini kita sikapi sebagai sebuah titik untuk pemberdayaan ekonomi, titik untuk pemberdayaan kebudayaan, titik untuk pemberdayaan wadah ekspresi siapapun yang ada di sini. Barangkali masyarakat di sekitar Mojo Krafa ini punya misalkan dia bergerak di bidang craft, dia bergerak di bidang kuliner, dia bergerak apa. Nah, Watu Gilang ini menjadi satu titik untuk ayo kita bergerak bersama-sama. Dalam 1 tahun kita pasti ada hari rayanya, yaitu Festival Watu Gilang. Gitu. Jadi
narasi besarnya adalah ayo Watu Gilang ini kita jual. Sekarang ini kita jual dalam konteks dalam tanda kutip ya. Itu sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Yang menjanjikan. Era sekarang adalah era yang ya kita kembali pada lokalitas. Di tengah-tengah kita tidak bisa membendung arus informasi, di tengah-tengah kita tidak bisa membentengi dari Mas Wila tadi bilang benda kecil di meja itu, seluruh dunia ada di situ, seluruh dunia ada di pojokan kamar, seluruh dunia ada di saku. Kita nggak bisa membendung itu. Maka salah satunya obat adalah kita kembali pelan-pelan mencari pijakan atau pegangan pada nilai-nilai lokal. Dan bentuk-bentuk kegiatan seperti ini sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan yang ya manfaatnya luar biasa. Saya tidak membayangkan, misalkan saya tidak melihat mungkin ini efeknya masyarakat Mojo Kerapak, masyarakat Dusun Gilang, ada orang tua, ada anak-anak yang mungkin sekarang masih di beranda rumah mereka mendengarkan kita berdialog dari audio ini dari rumahnya, mereka jadi tahu. Meskipun tidak hadir di sini, tapi ini satu pembelajaran bagi mereka bahwa ada potensi ternyata di sekitar kita yang harus kita angkat, gitu. Jadi kok boleh serius gini Pak Adra? Kok jadi serius gini saya? Gak elok. Nah gitu. Jadi kalau perkara menjual, pernah suatu ketika orang bertanya, ini dalam konteks kalau saya mengadakan pentas teater gitu, Mas, era sekarang kalau kita pentas bagaimana sih karena kita menjual tiketnya segala macam, orang tahu dan segala macam. Kita sekarang ini era-era digital, era-era media sosial, kita era-era bersinggungan dengan teknologi. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu? 2 tahun kemarin saya nggak ada panggung, terpaksa bikin channel YouTube. Kita gelar pentas daring, kita gelar live gitu kan, gitu. Jadi itu salah satu terobosan juga. Nah, mungkin tadi diungkapkan ini akan live dan di channel Pring Ardina Rebung ya. Itu salah satu hal untuk kita mau dalam rangka membuat narasi besar juga ya. Dan satu lagi seperti diungkapkan Mas Mbah tadi, mungkin bisa komunikasi dengan segunung atau mungkin dengan yang lain. Nah, pola kemitraan, pola kerjasama, saling komunikasi, saling diskusi antar kelompok, antar komunitas. Gesekan antar komunitas ini akan menjadikan satu masukan bahwa kita menjadi, selain kita memperoleh ilmu, kita memperoleh sesuatu yang bisa kita kembangkan di sini. Ternyata secara psikis gesekan ini yang paling penting adalah kita membuat semakin pede. Pede ini luar biasa. Kalau kita nggak pede, nggak mungkin kita ngadakan acara seperti ini. Jadi kepedean kita ajak untuk, bukan kepedean dalam konteks negatif ya, gitu kan. Tapi pede ini harus. Apa yang dilakukan di Segunung dengan pola-pola yang oke, 1 minggu saya kemudian ke sana, 1 minggu berapa lagi dengan cara mengolah kuliner yang seperti itu kan dalam rangka untuk menguji daya tahan, menguji kepedean. Kalau itu nggak dilakukan ya mungkin 1-2 kali jalan wis kapok kerja bakti terus gini wis gak apa-apa nih kan gitu. Nah gitu, kata keserius sabar kan gitu. Nah itu, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menciptakan narasi besar. Salah satunya dengan media digital, salah satunya dengan pola kemitraan itu, dengan kerjasama dengan beberapa hal yang bisa membuat Watu Gilang menjadi terpromosikan gitu kan, gitu. Selasa itu Mas Anhar, terima kasih. Lagi 5 menit nih Mas. Padahal jatahnya 1 jam. Oke, ini sudah segmen yang kedua. Bapak Ibu teman-teman hadirin semuanya yang ingin punya atau ingin menyampaikan unek-unek rasan-rasan curhat, ini ngojo ngomong randidit gitu ya di sini karena semuanya randidit di sini. Monggo dipersilahkan naik untuk megang mic. Kalau tidak ada 1, 2, 3 nggak ada, yo naik. Saking angele itu ya. Diskusinya kabotan itu ya. Tapi oke lah, untuk ada yang mau bertanya? Oke, monggo Bu napa Mbak saya manggilnya? Kakak. Oke, silakan Kak Ati. Pertanyaannya pun dawa-dawa, sing jawab mau sing dawa mengke.
Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Ati. Saya mulai tahun 2021 ini bertempat di Dispora Bapak menjadi pendampingnya wisata. Wisata ini ada 3 yang harus saya pegang: wisata budaya, wisata religi, dan juga wisata buatan. Nah, dari 3 ini yang menjadi pilot project saya lebih ke wisata budaya. Tahun ini pilot project saya di Desa Cupak dan juga Desa Madi. Alhamdulillah Pak Darwis sudah terbentuk, kemarin sudah pelatihan, Pak Yudi sudah saya minta untuk ngisi materi juga. Jadi insya Allah untuk pelantikannya insya Allah bulan November. Dari kita berbagi ilmu, mohon izin karena saya baru sekali untuk mendampingi wisata. Kalau dulu di DPMD itu pendamping inovasi kabupaten Pak. Inovasi itu ada 3 waktu itu: infrastruktur yang lebih pendanaan dana desa untuk wisata, yang kedua untuk kewirausahaan, yang ketiga adalah TTG, teknologi tepat guna. Setelah adanya Permendagri 7 bahwasanya setiap OPD harus mempunyai inovasi program masing-masing, akhirnya dipecah. Akhirnya saya berhijrah Pak di Dispora. Nah, dari cerita ini akhirnya saya punya pengalaman, mohon izin Gus Heru, ini di luar batas sebenarnya, saya juga mondok. Jadi kemarin waktu di Desa Madi, pertama kali saya itu masuk, saya izin ke Jurgunji. Waktu saya branding tahun kemarin buat kegiatan YouTube untuk bisa ngangkat anak-anak Madi, ada kejadian di luar batas saya. Waktu itu saya ngelatih untuk persiapan kirab dan juga opening untuk kegiatan anak-anak muda di Madi. Waktu itu buat kanuragan, prajurit. Jadi saya ngajari itu sampai maghrib. Di luar batas saya itu ketemu tidak sengaja di Petui sama yang bau rekso di Madi. Itu di luar batas saya Pak. Oh, mohon maaf, saya sampai sekarang masih merinding. Jadi itu di luar batas saya gitu. Karena saya belum pernah ketemu hal-hal mistik. Karena saya percayanya banyak, hanya berpikir semua ini sudah ada, yang di dunia lain itu pasti ada. Tapi ini kejadian nyata. Jadi setiap kali saya ke sana, saya tidak pernah lepas. Pasti pertama kali saya mesti bilang ke Jurgunji untuk ngapunten wudhu di sendangnya. Itu yang selalu saya laksanakan rutinitas. Meskipun kita orang luar kan tetap ya izin sama yang punya bau rekso, itu pasti. Itu yang pertama kali. Mungkin dari segi agama, mungkin bisa nanti Gus Heru, apakah ini musyrik ataukah apakah ini hanya halusinasi saya sendiri. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, mulai tahun ini harapan saya yang paling besar Bapak Wabub, ini kalau kita branding wisata, kalau di Dispora itu nanti di manajemen kelembagaan di Disporanya. Jadi manajemen kelembagaan dari adat. Kalau di DPMD itu diregulasi penganggaran dana desa. Dan itu sudah terbukti, tadi jenengan sudah semerap lembaga adat desa satu-satunya dari 42 yang diakui oleh provinsi hanya 8 kecamatan, termasuk Tembelang itu masih Sumber Soto. Akhirnya PR besar untuk Kabupaten Jombang untuk branding lembaga adat desa. Karena apa? Setiap desa itu ada pasti punya uniquely different culture of village, punya keunikan sendiri, kebudayaan yang berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami. Dan ini menjadi PR kami dari Dinas Dispora, karena saya nanti di manajemen kelembagaan. Mbak Ati, mohon dipersingkat ya. Ini hanya curhat ya Pak. Mungkin nanti bisa curhat, tanya saja. Karena boleh bertanya makasih. Ini yang menjadi PR kami. Jadi harapan besar kami adalah di Dinas Kebudayaan nanti di event kegiatannya, di Dispora nanti di manajemen kelembagaannya, yang ketiga di DPMD di regulasi dan penganggarannya. Mungkin itu saja dari garis besar yang ingin saya diskusikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada lagi selain Mbak Ati yang ingin menyampaikan unek-unek? Bertanya lah, nek nggak ketahuan nanti. Bertanya, monggo. Saya hitung sampai tiga, nggak ada.
Oke, kalau tidak ada monggo yang tersangkut dari diskusi dari Mbak tadi langsung menyampaikan jawaban. Gus Heru dan Pak Wabub kata sih. Pak ngagem mikrofon Mbak. Ini Gus, pakaian penunggu itu jenengan. Ada sebuah desa, saya mengatakan ini bukan desa ya, kumpulan desa yang sangat menarik. Itu ada di sekitar Pelabuhan Ratu, sebuah kampung adat namanya Cipta Gelar. Ada lagi kampung naga di mana ini, daerah Tasik. Saya bayangin Cipta Gelar. Cipta Gelar itu lengannya Indonesia luar biasa loh ya. Cadangan beras Indonesia itu paling banyak, paling 3-6 bulan. Tapi Cipta Gelar mengklaim dirinya cadangan berasnya itu lebih dari 3 tahun. Padahal mereka hanya tanam setahun sekali. Mereka bagaimana membangun sebuah adat istiadat budaya yang begitu luar biasa, dan mereka pegang itu. Nah, inilah yang kemudian saya tekankan ketika saya menata Segunung. Saya mengatakan sebenarnya Segunung ini adalah sebuah perlawanan. Segunung itu adalah sebuah perlawanan terhadap kondisi yang berkembang saat ini. Ketika berbicara tentang wisata, pasti domainnya pemilik kapital. Bukan pemiliknya adalah rakyat. Saya bilang sama mereka, yang punya alam seperti kamu, dengan ketinggian yang seperti itu, dengan kesejukan yang seperti itu, dengan keindahan yang seperti itu, tidak lebih dari 5%. Lah kalau ini kamu jual tanahmu, habislah kamu. Kalau kemudian berkembang terus Wonosalam seperti saat ini, maka 10-15 tahun lagi Wonosalam bukan miliknya orang Wonosalam. Orang Wonosalam adalah bekerja di atas tanahnya sendiri, menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Paling 10-15 tahun lagi anak-anak muda akan berjejer di jalan sambil bilang villa, villa, villa. Inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa harus ada kampung adat Segunung. Bukan karena kampung adat Segunung adalah istimewa, tidak. Tapi bagaimana membuat kampung adat Segunung ini sebagai perlawanan terhadap kondisi saat ini perkembangan pariwisata yang syarat kepada pemilik kapital. Bahwa kampung itu lo bisa melakukan, tapi wisata bukan sebuah tujuan. Sekali lagi, wisata bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana mereka membangun kembali kebudayaan leluhurnya yang syarat dengan gotong royong, syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, syarat dengan tolong menolong, syarat dengan sesuatu yang luhur. Non sewu. Kita ini terjebak pada modernitas. Ketemu orang saja, lewat aja, gak ada lagi kata monggo, nuwun sewu. Ini yang kembangkan lagi. Sehingga tagline-nya orang-orang Segunung adalah belajar urip ning Segunung. Sekilas orang mengatakan bahwa belajar urip ning Segunung adalah orang kota, belajar untuk hidup di
desa. Bukan. Karena sebenarnya ini sindiran bahwa orang kota itu sebenarnya harus belajar menjadi manusia lagi di desa. Belajar untuk saling memanusiakan manusia. Saling untuk bergotong royong, saling membantu dan sebagainya. Nah, jangan kemudian kita mempersempit yang namanya budaya dengan seni. Demikian juga di Mojokerto ini, bahwa saya lebih sepakat bahwa Watu Gilang ini adalah energi yang mempersatukan. Bukan Watu Gilang akan menjadi tempat wisata, bukan. Tapi begitu kemudian ini bersatu, kemudian ini bersepakat bahwa mulai kebersihannya, mulai bagaimana membangun ekonomi bersamanya, bagaimana membangun lingkungannya, itu yang mempersatukan adalah energi Watu Gilang. Nah, kalau itu kemudian berkembang terus, maka ini akan menjadi efeknya adalah bagaimana masyarakat saling guyup gotong royong di dalam membangun struktur ekonomi maupun lingkungan. Itu yang menjadi tujuan kita. Demikian juga ketika saya segunung anak-anak, awakmu ojo kemudian lek awakmu daerahmu enek tamu teko, wisatawan teko, terus awakmu gak ngarit. Lek awakmu orang ngarit, terus awakmu sapimu mati, kelincimu mati, wedhusmu mati. Ora oleh awakmu lek wayahe ngarit ya tetep ngarit, awakmu wayahmu ning kebon ya tetep kebon. Pariwisata hanya sebagai efek dari apa yang kamu lakukan. Wes salah. Contoh, ada yang menarik. Ada orang dari Jakarta datang ke Segunung, kemudian minta nginep di Segunung. Nginepnya di masyarakat. Jenenge wong desa, ana wong Jakarta nginep ning omahe. Yo kamare sing paling apik dikekne, dheweke turu ning ngarepe TV. Mereka bingung, ya apa iki WC-ne, ya apa iki kene, ya apa. Tapi ternyata orang Jakarta menikmati untuk hidup di desa. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak orang Surabaya, orang Jakarta datang ke Segunung. Paginya mereka ikut merah sapi, paginya ikut ke kebun, paginya ikut dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Segunung. Artinya ini yang harus dibangun di sini. Lek perkara iki kok ya apa Mas? Iki APBD hanya supporting system, bukan menjadi utama. Yang utama itu adalah teman-teman sekalian, mau tidak, yakin tidak, mau bergerak tidak. Kalaupun APBD datang ke sini, itu hanya sekali lagi, itu hanya bagian kecil dari proses panjang yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Mojokerto ini. Nah, itu nanti bagian dari diskus kita. Nah, aku lihat perkara struktur organisasi sing di diaspora dan sebagainya, aku luwih jagoan. Aku ora ngerti ya. Aku ora ngerti. Apa meneh perkara penunggu mau. Wah, iku bae Gus Heru. Matur nuwun. Alhamdulillah. Untuk Cupa itu saya 2003 sudah masuk di Cupa sampai 2003, 2004, 2005, 2006 kami sudah keluar dari Cupa karena menurut analisa waktu itu kita sudah selesai membangun Cupa. Itu bersama dengan anak-anak kelas, kalau sekarang kelas 11, dulu kelas 2 Alia, kelas 1 Alia. 15 hari kita nginep di Cupa, berbakti di Cupa, membangun Cupa. Itu ada yang menarik.
Hei, di Cupak 2003. Cupak 2003 itu gak ada yang namanya jamaah sholat di masjid atau musola. Cupak 2003. Kalau jamaah di musola harus pakai ambeng. Kalau nggak ada ambeng besok mati satu. Iki mulai. Itu Cupak 2003. Saya nginep di Pak Lurahnya ngobrol terus terusnya. Tapi apakah kemudian anak-anak mundur? Kita support, kita beri satu wawasan bahwa ya inilah dunia, ada penghuninya. Kita bagian dari penghuni dunia. Kita nggak ingkari itu, kita nggak memungkiri itu ada. Karena itulah kehidupan. Tetapi tatanan kehidupan ini jelas bahwa nek gak garai gak digarai. Nek gak garai gak digarai. Nah, bahwa ada toleransi kebudayaan di sana di Cupak 2003. Kita akomodasi. Mbah Danyang itu kita akomodasi. Sesepuh desa bercerita A, B, C, D, E dan seterusnya, jenengan harus sowan ke atas sana makamnya. Ya kita akomodasi, kita sowan. Apakah kemudian kita sowan ke sebuah makam terus syirik? Ya enggak lah. Maka kemudian awal tadi saya sampaikan, kalau pemahaman di tatanan agama ini tuntas, maka mudah. Mau berkolaborasi dengan budaya bisa, mau kolaborasi dengan seni bisa, bahkan menata atau menatap masa depan itu juga bisa. Di Made saya masuk 2011 Sendang Made itu. Ada beberapa, ada 9 kalau nggak salah itu. Ya kita dibimbing lah bahasanya. Kita dibimbing ini si A, Pak B, B, dan seterusnya, ini ABC dan seterusnya dan seterusnya. Kita akomodasi itu. Kita nggak kemudian mengingkari, nabrak dan seterusnya. Ulah yuk tabrakan masyarakat tambah kemudian berontak dan seterusnya. Kita akomodasi itu. Bagaimana kemudian disarankan harus wudhu dulu lah ke Sendang Made. Ya kita disarankan itu. Apa sih salahnya wudhu? Apa sih salahnya wudhu? Bahkan kalau kemudian kita manage dengan sebuah acuan budaya, bisa kita tata dengan kendi dan seterusnya menjadi satu poin titik kebudayaan yang bisa bisa dijual lah bahasa bisa pakai salangan itu artinya bisa dipromosikan. Ini kultur budaya Sendang Made. Di Cupak juga sama. Apakah kemudian kita nafikan ambeng dan seterusnya? Enggak. 15 hari kemudian kita selesai, muncul bahkan sampai terobos hutan di sumber Banyu Asin lewat Kabupaten Lamongan. Banyu Asin ya. Itu anak-anak jalan kaki. Malam hari jalan kaki, ketemu dengan makhluk yang lain, ya itu makhluk Tuhan. Assalamualaikum. Artinya apa? Kita nggak menentang kebudayaan yang ada di masyarakat, tetapi kita memberikan warna, kita mengangkat apa yang mereka butuhkan. Dilalah segmentasi waktu itu adalah mengangkat tentang pendidikan di anak-anak dan tentang kesenian di anak-anak, apa yang yang harus dimunculkan dari desa itu berdasarkan apa yang sudah ada di desa itu tetapi sudah sirna, kita angkat kembali itu. Kita butuh waktu 3 tahun waktu itu dicoba. Lah kok saya balik mana? Hilang mana? Astaga, kita 3 tahun membina itu, kemudian 2016 kita kunjungan ke sana kok sudah hilang lagi, nggak terawat, nggak keramut tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah artinya begini, bahwa singgungan dengan hal-hal yang seperti itu fakta, itu memang ada. Apakah kemudian jenengan sampaikan harus wudhu dulu, apakah itu syirik?